Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Kompas Bisnis hari ini mengangkat topik jagung usut investasi Telkom. Ada apa? Ya, Kejaksaan Agung menyatakan tengah menyelidiki investasi PT Telkom Indonesia di Gotoh. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Republik Indonesia, Anang Supriyatna, ini membenarkan kabar penyelidikan ini. Namun Anang belum menjelaskan secara rinci terkait duduk perkara ini maupun siapa saja pihak-pihak yang sudah diperiksa. Perlu diketahui, Saudara, sebelumnya Telkom melakukan investasi di Gotoh pada tahun 2020, tepatnya pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. Kala itu investasi dalam bentuk obligasi konversi tanpa bunga setara 2,1 triliun rupiah per 31 Desember 2020. Lalu, apa yang salah dari investasi ini sehingga Kejaksaan Agung harus menyelidikinya? Berikut keterangan lebih lengkap dari Kapus Penkum Kejagung RI, Anang Supriyatna. Kami terkait adanya investasi Telkom ke Gotoh ya. Terkait investasi Telkom ke Gotoh masih dalam tahap penyelidikan. Ini masih sifatnya masih tertutup. Berarti sudah dilidik ya? Penyelidikan. Ya, Saudara, sebelum bahas investasi nyangkut, kita pahami dulu bagaimana kinerja keuangan dari Telkom berikut ini. Mengacu pada laporan keuangan Telkom kuartal 3 tahun 2025, sepanjang Januari hingga September, Telkom mengantongi pendapatan 109,61 triliun rupiah, turun 2,31% dibandingkan pendapatan pada kuartal 3 tahun 2024 sebesar 112,22 triliun rupiah. Bahkan, Saudara, jika dibandingkan dengan 2 tahun lalu, ini yakni per September 2023, pendapatannya masih lebih besar, yaitu 111,3 triliun rupiah. Pendapatan tahun 2025 ini berasal dari segmen data internet dan IT service sebesar 64,8 triliun, IndiHome 19,73 triliun rupiah, dan sisanya berasal dari interkoneksi, SMS hingga jasa telekomunikasi lainnya. Sementara itu, laba bersih Telkom per September 2025 juga turun, Saudara, 10,69% dibandingkan tahun 2024, dari 17,67 triliun rupiah menjadi 15,78 triliun rupiah. Bahkan, laba bersih pada kuartal 3 tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar 19,5 triliun rupiah. Kondisi ini terjadi, Saudara, ini karena emiten plat merah ini masih ditekan sejumlah hal. Pertama, menurut kontribusi bisnis SMS ataupun menurunnya kontribusi bisnis SMS. Kedua, migrasi pola pengguna IndiHome. Dan yang ketiga adalah daya beli masyarakat yang melemah. Data ini kami dapatkan lewat keterbukaan informasi Telkom. Dan selanjutnya, Kompas Bisnis melihat kinerja saham Telkom berikut ini. Ini dia, Saudara, kinerja saham pada tahun 2025 sebetulnya tidak bisa dibilang jelek karena naik sebesar 33,70%. Level terendah tercatat pada 8 April ini sebesar Rp2.290. Emiten ini terus melonjak hingga 14 Agustus. Inilah lonjakan paling tinggi di tahun ini, berada di level Rp3.420. Namun setelah laporan keuangan di kuartal 3 diumumkan, pasar merespons negatif hingga Telkom berada di level 3.210. Dan kemudian emiten ini kembali bangkit perlahan pada penutupan bursa di hari Senin lalu di angka 3.610 per lembar saham. Selain juga kinerja saham, perlu diketahui juga seberapa besar kerugian investasi Telkomsel di Gotoh di data berikutnya. Nah, berikut ini, Saudara, Kompas Bisnis ambil penjelasan investasi Telkomsel ke Gotoh dari laporan keuangan Telkom yang tidak diaudit di Bursa Efek Indonesia pertanggal 30 September 2025 dan juga 2024. Telkomsel ini menilai nilai wajar investasi di Gotoh menggunakan level 1 berdasarkan nilai pasar Gotoh masing-masing sebesar Rp54 dan juga Rp66 per lembar saham. Dari nilai ini, Saudara, maka jumlah kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi Telkomsel pada Gotoh untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan juga 2024 masing-masing adalah sebesar 380 miliar dan juga 474 miliar rupiah.
Nilai ini saudara disajikan sebagai kerugian yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar atas investasi dalam laporan laba rugi konsolidasian. Kompas Bisnis masih pakai penelusuran laporan keuangan Telkom pada tanggal 16 November 2020. Telkomsel mengadakan perjanjian dengan aplikasi karya anak bangsa yang pada akhirnya merger dengan Goto di 2021. Investasi dalam bentuk obligasi konversi tanpa bunga sebesar 150 juta dolar atau sebesar 2 triliun rupiah lebih per 31 Desember 2021. Telkomsel menilai nilai wajar investasi di Goto setelah stock split adalah Rp375 per lembar saham. Lalu kemana lagi investasi Telkom nyangkut atau merugi? Kompas Bisnis ke data selanjutnya, kita lihat. Ya ini dia. Saudara, Omni Inovasi Indonesia atau punya kode saham Tele dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 9 Oktober 2025. Kita ini nggak bahas tentang Omninya, namun investasi Telkomnya yang ternyata nyangkut. Telkom punya anak usaha namanya Pins Indonesia. Nah, si Pins inilah saudara yang tertulis di belakang saya ini yang investasinya nyangkut di Tele sebesar 24%. Ini dulu pas investasi nilainya 1,39 triliun. Sekarang kapitalisasi pasar atau market cap Tele cuma 68 miliar rupiah saja. Apakah investasi Telkom ke Goto dan perusahaan pilot Tele jadi bukti buruknya pilihan investasi Telkom di masa lalu? Ini yang nanti Kompas Bisnis tanya ke saham ataupun ke analis saham di segmen berikutnya. Saudara, Kejaksaan Agung mengonfirmasi tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam investasi Telkom ke Goto. Kejagung menduga ada perbuatan melawan hukum dalam investasi ini, tapi di sisi lain investasi Telkom juga nyangkut di perusahaan pilot bernama Omni Inovasi Indonesia atau Tele. Kompas Bisnis nanti akan membahasnya, usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara, dan untuk mengetahui lebih jelas terkait dugaan korupsi investasi Telkom di Goto yang kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung, apa yang salah sih dari investasi ini dan apakah investasi ini menyebabkan kerugian bagi Telkom? Kita bahas bersama Kapus Penkum periode 2009 hingga 2010, Jasman Panjaitan, dan juga pengamat pasar modal Yanuar Rizky. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Pak. Pagi Pak, selamat pagi. Sebelumnya Kompas Bisnis juga sudah menghubungi Telkom dan Telkomsel untuk klarifikasi, namun belum ada respons. Jadi kami mendapatkan data-data tadi ini dari laporan keuangan yang bisa diakses di Bursa Efek Indonesia. Saya ke Pak Jasman terlebih dahulu. Pak Jasman, ini biasanya dalam penyelidikan soal investasi, begitu apa saja sih poin-poin penting yang dicurigai oleh Kejaksaan Agung yang biasa menjadi poin pemeriksaan? Baik, jadi ini setiap perusahaan yang sudah tergolong perusahaan terbuka, ya, mereka harus hati-hati. Jangan sampai nanti bahwa perusahaan itu merugi akibat daripada investasi yang tidak hati-hati. Ya, kuncinya di sini adalah hati-hati. Oke. Jangan sembarangan yang mengakibatkan kerugian negara. Kerugian negara yang disebabkan oleh ketidakhati-hatian adalah merupakan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Di mana dalam tindak pidana korupsi itu ada mens rea. Mens rea itu niat jahat. Ya, niat jahat yang kemudian diwujudkan dalam bentuk aktus reus, yaitu investasi yang tidak hati-hati. Nah, inilah menjadi dasar jaksa untuk mengkategorikan suatu kerugian itu adalah kerugian negara. Namun juga aparat
penegak hukum harus hati-hati. Karena di dalam dunia bisnis ada namanya bisnis judgment rule. Jangan sampai nanti bahwa itu adalah kerugian yang bukan merupakan tindak pidana. Begitu, Pak. Oke, kalau kita mengacu kepada kehati-hatian tadi, intinya ataupun kuncinya adalah hati-hati begitu ya Pak, seperti yang Anda sebutkan tadi. Ya. Biasanya terkait dengan kehati-hatian ini berarti ada siapa mereka yang dianggap hati-hati atau tidak hati-hati. Terkait dengan siapa dan juga jabatannya. Siapa saja dan jabatan apa saja yang berpotensi diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dengan ketidakhati-hatian ini. Ya, ini tentunya semua direksi diamati. Direksi ini berbuat apa? Kapan? Di mana? Kan gitu, Pak. Jadi untuk mengetahui siapa-siapanya, itu adalah dia melakukan apa? Kan gitu. Tadi saya ulangi lagi, bahwa kalau dia tidak hati-hati, mengakibatkan kerugian, maka itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Begitu, Pak. Oke, harus tetap digarisbawahi terkait dengan hati-hatian, bukan apa, tetapi juga siapa begitu yang penting dalam hal ini. Saya ke Pak Yanwar, ini terkait dengan Gotoh dan juga Telkom begitu. Nyangkut di Gotoh terkait dengan investasi dan juga Tele. Apakah ini bukti buruknya portofolio investasi dari Telkom? Ya, gini ya. Jadi saya mungkin ingin melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Jasman tadi ya. Jadi di mana sih sebetulnya perbuatan melawan hukumnya? Nah, kalau terkait dengan perusahaan terbuka ya ada TBK gitu ya. Ini adanya di Undang-Undang Pasar Modal, di Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal. Jadi yang disebut dengan mens rea ataupun juga perbuatan melawan hukum itu jika terjadi transaksi benturan konflik kepentingan. Nah, kemudian ada unsur berikutnya lagi adalah ada yang diuntungkan. Kalau yang diuntungkan itu aparat negara, yaitu korupsi, seperti katakan Pak Jasman. Tapi bisa saja tidak ada yang diuntungkan, tapi ada yang dirugikan. Yang dirugikan itu siapa? Publik, gitu ya. Nah, kemudian apa indikasi bahwa transaksi benturan konflik kepentingan itu terjadi? Yang pertama di pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 sangat jelas. Adanya posisi afiliasi. Jadi afiliasi itu apabila aksi korporasinya dilakukan di Telkom dan juga di Telkom dalam hal ini mengkonsolidasikan laporan keuangan Telkomsel. Jadi sebetulnya pengendalian penuh terhadap Telkomsel itu ada di Telkom. Nah, kemudian Telkom juga mengendalikan penuh Tele. Jadi kebijakan untuk investasi di anak perusahaan itu juga ada di Telkom. Nah, di situ dilihat ketika corporate action di GoTo dan di Tele, ada nggak hubungan afiliasi antara para pejabat dalam hal ini di boardroomnya Telkom, karena boardroom Telkom ini yang menentukan aksi korporasi Telkomsel bisa dilakukan, di boardroom Telkomsel, di boardroom Telkom, kemudian Telkom siapa pengendalinya? Kementerian BUMN. Nah, apakah antara tiga pihak ini, Kementerian BUMN yang mengendalikan Telkom, Telkom yang mengendalikan Telkomsel, dengan pihak di GoTo ada hubungan afiliasi? Pasal 1 mengatakan hubungan afiliasi bisa karena keluarga, jadi di antara mereka ada hubungan keluarga. Pasal 1 juga mengatakan bisa karena hubungannya itu satu posisi yang sama. Misalnya saja di Telkomsel dia komisaris utama, kemudian juga di Gojek juga komisaris, itu dalam posisi yang sama. Kemudian di komisaris utamanya Gojek misalnya itu adalah afiliasi keluarga dengan Menteri BUMN pada saat itu berafiliasi. Nah, sekarang kan tetap saja gitu ya, hubungan afiliasi ini menimbulkan benturan konflik kepentingan nggak? Benturan konflik kepentingan ini apa? Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tadi saya mengatakan data Kompas tadi sebetulnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sekarang, investasi Telkomsel di GoTo itu adalah investasi portofolio. Mengukurnya adalah begitu tutup buku, investasi portofolio ini ada nggak penurunan nilai atau kenaikan nilai dari tahun buku sebelumnya. Kalau dia turun dari tahun buku sebelumnya, maka dia akan direalisasikan dicatat rugi. Begitu dicatat rugi, mengurangi rugi laba, dan kemudian mengurangi lebih ditahan, itulah kemudian kenapa sekarang jadi perkara. Jadi sebetulnya yang dicatat oleh Kompas tadi kan baru impairment di 2024-2025, sebetulnya impairment yang besar ada di 2023. Jadi total sekarang
yang sudah dicatatkan rugi itu sebesar 5,2 triliun. Nah, artinya unsur kerugian sudah ada, unsur afiliasinya sudah ada dalam proses penyelidikan. Nah, untuk memunculkan unsur-unsur yang lainnya, yaitu memang haknya penegak hukum, dalam ini Kejaksaan Agung. Oke, Pak Yanuar, berarti ini Anda menyebutkan ada potensi konflik kepentingan terkait dengan keluarga dalam kasus ini? Keluarga dan juga terkait dengan posisi yang sama di dua perusahaan. Kemudian ada juga salah satu komisaris Telkom yang juga dia menjadi lawyernya dari merger Gojek Tokopedia. Jadi hubungan afiliasinya terdiri dari keluarga, kemudian hubungan profesi itu karena dia jadi lawyer, dia juga komisaris di Telkom, dan kemudian ada satu yang memang dia komisaris di Telkomsel, juga komisaris di Gojeknya. Oke, baik. Nah, Apabila kita melihat juga dengan investasinya yang nyangkut ini, apakah ini juga kalau kita berbicara fundamental begitu, akan mempengaruhi laba rugi dari Telkom? oh sangat. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya ketika 2023, kalau kita lihat laporan keuangan Telkom di rugi labanya, impairment itu sudah terjadi, Mas. Jadi ada di rugi laba itu rugi penurunan nilai investasi. Nah, kalau rugi penurunan investasi itu berarti laba usaha Telkom akan terkurangi. Jadi misalnya di 2023 yang besar sekitar 4,2 triliun, dia terkurangi. Kalau laba usahanya terkurangi, berarti kan dividen pemerintah pun terkurangi. Dan kemudian itu akan masuk ke laba ditahan di rekening ekuitas. Rekening ekuitas akan mengurangi juga potensi modal negara. Nah, yang jadi masalah adalah sebetulnya Telkom ini gede, Mas. Jadi gini loh, saya ingin memberikan gambarannya. Investasi di GoTo ini bentuknya kan obligasi konversi yang kemudian dilakukan menjadi hak right ketika merger Gojek Tokopedia terjadi. Nah, ini kenapa menjadi transaksi material? Karena sesuai dengan standar akuntansi nomor 22, begitu merger ada yang setuju dengan revaluasi baru, maka seluruh harga sahamnya naik, dan masuknya Telkomsel membuat harga 1 perak jadi 260, dan kemudian yang keluar exit. Berarti ada yang diuntungkan. Ada orang yang kemudian exit dari situ akibat aksi korporasi dari Telkom. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat dari konstruksi itu sebetulnya kenapa dipilih Telkomsel? Karena Telkomsel itu adalah sekitar 70-80% dari isinya laporan keuangan Telkom. Nah, angka 6,4 triliun itu ya yang diberikan oleh Telkomsel ke GoTo itu hanya sekitar 8, sekian persen dari pendapatan Telkomsel. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Kompas, intinya adalah ini persoalan jago-jago aja pilih BUMN mana yang nyuntik. Kalau BUMN yang kemudian labanya tebal, kena impairment 5,4 itu nggak terlalu terasa, Mas, karena pendapatan dia saja secara konsolidasi sudah 35T gitu loh. Jadi artinya ini pintar-pintar memilih itu, tapi kan yang namanya perbuatan melawan hukum tetap perbuatan melawan hukum. Menarik sebetulnya kalau kita lihat juga terkait dengan pembahasan tadi ada soal akarnya dulu, awalnya dulu terkait juga tadi sempat disinggung obligasi konversi. Sebetulnya barang apa sih ini begitu? Dan juga kita tanyakan ke Pak Jasman terkait juga apakah selain Telkom, apakah mungkin Kejagung juga memeriksa pihak ketiga misalkan perusahaan sekuritas? Namun Bapak-Bapak jangan dijawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Jasman, kita tadi sempat mempertanyakan terkait apakah selain Telkom, apakah mungkin begitu Kejaksaan Agung juga memeriksa pihak-pihak ketiga, misalkan perusahaan sekuritas begitu terkait dengan kasus investasi Telkom di GoTo? Ya, bisa saja Pak. Ada orang yang mempunyai otoritas, ya, bisa saja yang bisa mengintervensi Telkom. Nah, tentunya ada yang inilah yang kita katakan tadi, seharusnya tujuan perusahaan itu kan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ternyata karena ada intervensi dari pihak tertentu, ya, yang punya otoritas yang bisa mempengaruhi Telkom, maka tindakan investasi itu menjadi merugikan perusahaan gitu Pak. Jadi intinya bisa saja
bisa saja. Nanti tentunya Kejaksaan Agung yang punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, yang mengetahui itu siapa gitu Pak. Bisa saja dan sangat terbuka begitu pemeriksaan pihak ketiga begitu ya. Kemudian Iya. Pak Jasman, investasi Telkom ini kan dilakukan sebelum Gotoh sebelum melantai di bursa dan juga perusahaan ini jelas-jelas rugi. Apakah ini bisa jadi poin kecurigaan dari Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan nanti? Bisa saja Pak, bisa saja. Bisa saja. Yang penting tadi inti pokoknya itu adalah ada enggak mens rea. Terus yang tadi yang kita katakan ada pihak ketiga, ada namanya intellectual dader. Ya, intellectual dader ini dia tidak melakukan, seolah-olah dia tidak melakukan. Padahal sebenarnya dia sudah menggerakkan Telkomsel untuk melakukan investasi yang merugikan, gitu Pak. Oke, baik. Berarti memang segala kemungkinan bisa saja terjadi, bisa saja dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tadi juga dikaitkan dengan mens rea-nya. Kemudian kita balik lagi kepada investasinya. Tadi Pak Yanwar sempat menyebutkan terkait dengan obligasi. Pada investasi awal Telkom di Gotoh disebutkan berupa obligasi tanpa bunga. Ini sebetulnya obligasi tanpa bunga itu barang apa? Jadi secara awam apa maksudnya ini? Apa bedanya dengan meminjamkan atau justru ada keuntungan lain di luar bunga? Baik, ini ya, sekarang kita pakai logika aja ya. Semua orang tentu pengen mendapatkan obligasi tanpa bunga, bukan hanya GoTo. Tapi kan kalau Anda tidak dekat dengan kekuasaan, rasanya sulit Anda untuk dapat. Apalagi itu tahun 2020 saat kita juga dalam posisi COVID. Jadi itu menurut saya poinnya aksi korporasi ini baunya tidak cukup sedap. Sekarang kita lihat dulu. Dalam obligasi konversi itu, selain menyatakan tidak ada bunga, obligasi konversi ini kemudian memberikan hak ataupun right kepada Telkomsel untuk mengkonversinya menjadi saham ketika Gojek dan Tokopedia merger. Dan kemudian dalam obligasi konversi itu dikatakan bahwa hak right-nya bukan hanya jadi totalnya akhirnya jadi 300 juta. Jadi kan obligasi konversinya 100, tapi hak right yang nanti dieksekusi menjadi 300 juta. Nah sekarang ketika yang namanya merger Gojek dan Tokopedia terjadi, bukunya kemudian digabungkan, kemudian mereka ada revaluasi selisih goodwill yang besar, sesuai dengan standar akuntansi nomor 22 ya, ini dikatakan revaluasi ini akan diimbangkan dengan harga saham itu akan direvaluasi juga naik. Asal ada investor baru, ini kan dia belum waktu itu belum masih pre-IPO, belum IPO ya si GoTo-nya ya Mas ya, waktu Gojek Tokopedia merger ya. Nah dalam ketentuan PSAK 22, maka harga acuannya harus ada investor baru ataupun investor lama yang membeli harga revaluasi goodwill baru. Disitulah menjadi materialnya obligasi konversi Telkomsel menjadi penentu angka revaluasi saham GoTo yang tadinya Rp1 menjadi Rp270. Nah, apa ini konteksnya ke depannya? Angka ini dibawa ke book building karena proses merger itu terjadi menuju ke IPO. Jadi ketika IPO penentuan harga yang sampai ke 300 itu didongkrak dulu oleh aksi pre-IPO oleh Telkomsel. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa ada unsur bahwa ini samping diuntungkan, ditolong. Nah, kalau diuntungkan ditolong ini, kalau murni bisnis judgment rule, ujungnya kan kembali lagi bahwa tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Jadi menurut saya yang terjadi itu seperti ini. Tapi saya juga ingin menyoroti gini ya. Tadi ada pertanyaan Kompas yang menarik yang sebetulnya harus saya jawab. Baik. Kenapa sebetulnya angka Ya berhubung durasi juga mepet begitu ya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sangat bermanfaat sekali insight-insightnya terkait juga dengan kasus investasi Telkom ke Gotoh ini. Ini menjadi bahan pembelajaran juga terkait juga dengan Pak Jasman jadi soal bagaimana langkah